Ini repot. Minta pulau Komodo mau. Di sana dia apa namanya di si aja teriak-teriak demo minta tanah. Gila ya, minta tanah ya. Ya Allah. Udah dikasih tumpangan, kasih perlindungan, dikasih lapangan kerja, keenaan. Mungkin ada yang ngomporin itu. Kalian minta tanah. Sewaktu-waktu mereka nggak bisa ngusir kalian katanya. Ih, mungkin tuh dikompor-komporin tuh. Kita minta tanah aja. Minta tanah di Malaysia, negara yang kayak gitu makmur. Masuk ke Malaysia aja susah. Kok mimpi minta tanah? Kasih tanah lumpur hidup. Mau? Dikiranya gampang kali minta tanah di Malaysia itu ya. Mimpi apa orang itu ya? Mimpi makan monyet kali. Segampang itu minta tanah di negeri Malaysia. Orang masuk Malaysia aja repot. Kok enak aja minta tanah di Malaysia. Kau pikir Malaysia itu negara apa? Negara gampang ngasih tanah. Tanah kuburan aja mereka nggak mungkin ngasih. Apalagi tanah tempat tinggal. Enak bener. Mau demo hujan badai sekalipun, nggak akan mungkin orang Malaysia mau ngasih tanah. Mimpi apa itu orang apa itu ya? Sarapnya dibawa kemana-mana. Minta tanah. Enak betul minta tanah. Itu orang Indonesia mau ngasih pulau Babi ada di Batam sana. Ada di Riau. Nggak usah kasih pulau apa? Pulau Gintang, pulau apa? Kasih pulau babi. Yang banyak babinya gitu. Sok-sokan apa? Minta tanah, minta itu. Kasih babi mau, pulau babi. Pulau apa katanya minta pulau apa? Enak-enak aja minta pulau hantu ada nggak bun? Hantunya takut. Dikasih pulau hantunya kabur. Orang itu mana takut hantu. Orang juga mereka hantu. Ngasih pulau hantu sama orang itu mana mungkin mereka takut. Orang juga mereka bagian dari hantu. Pulau hantu yang hantu di pulau itu takut lah. Enggak, yang anehnya kenapa bermimpi gitu minta tanah di Malaysia ya? Iya kan? Sekelas Rohia, sok demo minta tanah. Kalau tadi katanya warga mana gitu? Ini warga yang nggak punya negara, yang hidupnya kesana kemari nggak ada arah. Mau minta tanah sama negara Malaysia, sekelas negara Malaysia dimintain tanah. Emang bener nggak punya otak. Sekelas negara Malaysia mereka berani minta tanah kuburan aja nggak mungkin dikasih, apalagi tanah untuk bangun rumah. Enak aja ngomongin minta tanah. Tanah kuburan aja belum tentu orang Malaysia ngasih. Tanah untuk kuburan belum tentu dikasih. Diam kau cakar rohnya tuh. Sok-sokan minta tanah. Indonesia bukan ngasih tanah, ngasih pulau. Baik kali udah. Mentang-mentang pulaunya gede. Mentang-mentang Indonesia banyak pulau. Gampang aja ngasih pulau, ngasih harta. Mentang-mentang Indonesia banyak pulau. Seakan-akan pulau itu nggak dimanfaatin. Emang nggak lihat nanti Indonesia berapa banyak manusia nanti di berapa tahun ke depan? Orang itu kan cepat kali beranak.
sekali beranak 10 ngalang-ngalain apa, ngalang-ngalain ikan. Sekali beranak kayak ikan, banyak anaknya. Orang ngewong suka-suka orang itu. Kita mana artinya? Kali ngewong juga bebas orang itu. Kali semalam ngewongnya bisa 5-6 kali itu, makanya beranak aja bawaannya. Sekali beranak 5 udah kayak anak ayam. Udah kayak anak kucing beranaknya. Sekali beranak 10. Apa nggak makin banyak generasi dia? Dikasih satu pulau, nggak cukup satu pulau. Sekali beranak 10. Kok adanya ada ya? Muak aku dengar suara kau Lama-lama aku kebiri kau. Kok meong-meong gitu nggak sanggup aku dengar tiap malam. Ku kebiri aja lah kau ya berdua ya. Udah lah nggak usah ngeong-ngeongan lagi lah. Nggak mungkin pula aku ngediain kucing betina. Ya. Ngurus kalian berdua aja capek aku buang tai. Udah nanti kalau Kak Sari datang dari Indonesia dikebiri aja udah. Daripada tiap hari meong gitu. Udah dikebiri aja deh. Biar gak ada gairahnya lagi. Repot kalau kayak gini. Ngeong minta perempuan. Dikasih makan gak cukup minta perempuan. Minta diewong aja bawaannya. Soalnya udah gede dia, udah gatal nengok perempuan, makanya dikebiri aja deh biar nggak ngewong percuma kan, mau minta ngewong tapi nggak bakal ada perempuan, nggak mungkin pula aku nyari kucing perempuan, di mana mau nyari, udah dikebiri daripada aku nyiksa mereka minta ewong. Mana sih RTL? Kok nggak ada RTL ya? Tak kemana-mana RTL ini. Tadi mana posisinya? Nih kau ya. Sembunyi dia. Udah ya. Nanti kasih tau lagi berita apa hari ini ya. Kayaknya udah live-nya ya, udah banyak kali aku live tadi ya. Bun palsu, bobo bun sehat iya. Tolak rohaninya iya. Soal kucingnya bun ya. Bunda bajunya emang nggak ada dosa bun. Kebiri binatang. Ya gimana? Bunda kayak mana supaya bisa dapat pasangan bule? Ya kau carilah bule. Emangnya segampang itu punya? Gak usah kan pacar bule. Indonesia aja kadang susah cari pasangan, apalagi bule. Ya kamu dapat bule tapi kok di Indonesia? Ada bule tapi bule mana? Buleleng. Bun bajunya kebalik. Memang sengaja dibalik. Ya, sengaja dibalik. Jadi bunda tidurnya itu biar nggak sakit, belakangnya ada. Ini kan kalau di belakang nggak enak, ngeganjel kalau lagi tidur. Udah jangan sibuk mikirin baju aja Bun, coblos nomor berapa? Nggak tahu, Prabowo deh udah. Kayaknya kalau Prabowo tegas deh. Kalau Prabowo kayaknya siap itu warga Rohingya ditendang sama dia. Nggak ada. Masih begini Prabowo. Dengan apanya kan? Udah Prabowo aja deh kalau gitu biar aman Indonesia. Udah Prabowo aja deh.
biar aman. Biar aman, udah Prabowo aja deh. Prabowo kan nggak lihat, nggak ada, dia kan nggak berbau-bau agak, dia kan nggak sibuk mikirin agama. Dia netral. Udah Prabowo aja deh kalau kayak gini. Kayaknya kuat itu dia. Nggak ada, kata langsung. Indonesia saja masih susah, tendang, keluarkan. Prabowo aja deh, udah. Prabowo kayaknya jangan harap mereka bisa masuk. Aku kalau demi untuk keamanan Indonesia, aku pilih Prabowo aja udah. Jadi nggak ada yang berani bersuara. Kayaknya Prabowo aja deh. Langsung Prabowo bilang Indonesia aja masih banyak sengsara, masih banyak rakyat kita yang nggak bisa makan, pakai cara ngebantu lagi, nggak ada tendang, udah aman. Prabowo aja deh udah. Kalau untuk cari aman Prabowo deh, dah. Apalagi dia kan mantan jenderal. Hilang satu kapal dibuat dia itu. Satu kapal hilang. Belum nyampe ke Pulau Indonesia udah hilang. Dihilangi sama Prabowo. Dengan itu dia kan? Iya. Belum nyampe Indonesia udah hilang kapalnya. Udah karam. Daripada bikin ini, bikin apa namanya? Parasit. Nggak makan lah bun. Apa ini Bunda Putri Bangsawan? Apa yang tidak diberikan semua ada di grup ban apa ada di nggak tahu aku entah apa komen kau Putri Bangsawan apa lagi? Kok ngeri kali komennya Putri Bangsawan segala macam. Aku kalau palak-palak nengok kayak gini aku pilih Prabowo aja udah. Ya. Yang penting kalau orang jadi presiden udah. Jangan harap orang-orangnya diperpanjang. Aku nggak lihat Gibrannya lah. Aku takutnya pas Gibran ngasih saran dibentak sama Prabowo. Diam kau katanya. Takutnya pas Gibran kasih saran dibentak sama Prabowo. Diam kau anak kecil katanya. Takutnya aja kau nggak kebayang ngangguin. Diam kau katanya. Takutnya kayak gitu. Mana kau? Takutnya gitu. Takutnya Gibran kasih saran gitu kan. Diam kau. Diam kau. Kan gayanya kayak gitu ya. Nggak apa-apa sih buat aku. Ngelucu-ngelucu gitu kan. Diajaknya pula berjoget. Pemimpin presiden pas lagi berkunjung gitu ya ke Indonesia, diajaknya joget gemoy. Bisa pula berjoget ya. Masih berjoget aja Prabowo itu ya. Tapi nggak apa-apa lah kayak gitu. Tapi Prabowo itu sebenarnya tegas dia itu. Tegas dia itu, kelihatan memang. Kelihatan dia. Habislah kalau kayak gitu warga Rohingya belum sampai Indonesia kapalnya udah hilang. Loh, tapi itu kayaknya
berapa kilometer kita nampak kapalnya katanya. Tapi kok nggak ada, kok hilang, nggak tahu lah. Tadi kamera masih ada kok di teropong. Nggak berapa jauh kilometer kok udah nampak cahaya lampu, udah nampak kepalanya, kok tiba-tiba sekarang hilang katanya. Udah hilang aja ya katanya. Prabowo presiden, Bunda Kola jadi ibu negara. Nggak apa-apa ibu negaranya. Ku aja joget Prabowonya. Ayo Pak, kita joget berdua. Ayo sayang. Kalau Bunda jadi istri Prabowo kayak mana ya? Apa nggak berantem aja tidur itu ya? Diam kau yang diam. Joget. Joget dulu kita yuk gitu kan. Kayaknya cocok gitu ya. Terus panggung tiba-tiba pas joget dulu ya Pak kita, ya kan? Joget dulu sayang. Kita hibur anak-anak kita se-Indonesia. Kayak mana ya kalau Prabowo sama Bunda disatukan gitu ya? Apa nggak sama-sama joget? Ya kan? Berasa gerusuk lagi kelakuannya. Kawin sama Prabowo Bunda. Nggak nolak aku kalau Prabowo sama aku ya Pak ya. Joget kita ya Pak. Bun nyoblos enggak nanti? Nyoblos lah. Bunda lihat aku, ngakak sampai keselak. Ngakak sampai keselak. Aduh ya Allah. Aku nengok Prabowo kemana tuh lagi debat capres. Aku takutnya dia jatuh aja kelamaan berdiri. Udah khawatir aja aku. Makanya dia kan langsung berdiri, langsung dia kan gini kan pas gitu kan. Habis itu berdirinya kan gitu dia nengok-nengok, iya kan? Kayak udah nggak tahan dia berdiri itu sebenarnya loh. Kalau bisa duduk dia itu, dia kan. Biar aja Anies sama Ganjar berdiri, dia duduk aja udah. Aku duduk aja lah. Kalau Bunda suruh aku duduk, nggak mau aku duduk aja aku nggak mau aku duduk. Udah Anies berdiri aja kan masih muda. Ganjar berdiri aja, aku duduk aja udah. Pakai bangku aku duduk. Lagian Prabowo ngapain berdiri? Duduk aja Pak. Itu pun masih joget. Dia juga Anies Ganjar jadi patung. Bunda nih asli mana siapa? Bunda aslinya mana sih? Aku aslinya Gunung Kidul. Kapan lagi capresnya? Kapan lagi itu debat capres itu lagi? Tapi aku mikirnya gini loh. Aku udah punya gambaran nih. Ini Prabowo bisa ngejawab nggak sih pertanyaan. Udah aku punya gambaran. Dia nggak bakalan jawab. Cukup. Udah cukup. cukup. Udah cukup katanya. Capek dan ngoceh. Hayo. Cukup. Masih ada waktu Pak. Cukup. Masih ada waktu mau ditambahin lagi Pak? Enggak. Cukup. Udah cukup. Enggak mau aku banyak keconek katanya. Kalau Anies sampai habis. Tapi Prabowo sekalinya mau habis sampai udah Pak. Waktu udah habis Pak. Kalau Ganjar pas. Kalau Ganjar pas. Selalu pas dia. Tambahkan, ada yang perlu tambahkan lagi Pak Ganjar? Enggak. Udah. Prabowo? Cukup. Bun lapar, duit nggak ada. Sapa aku Bunda. Kau pun minta disapa pula Bunda Kola. Bunda dukung siapa? Demi itu Prabowo aja udah. Kayaknya aku pilih Prabowo. Aku pilih Prabowo.
Demi apa Bunda? Demi Indonesia aman, tentram, nyaman, nggak kebobolan rohiyah. Ya. Prabowo nggak lihat agama, tapi dia lebih mementingkan rakyatnya dengan aman dan sentosa. Ya. Ini Indonesia udah banyak beban, ditambah lagi beban. Rakyat Indonesia aja udah banyak yang repot, ditambah terus kita mau ngerepotin lagi. Itu kan beban. Itu beban. Ya. Jangan mentang-mentang kita jadi pejabat tinggi, kita serahkan sama bawahan. Emangnya itu nggak beban buat bawahan? Jangan mentang-mentang kita sudah jabatan paling presiden, ayo udah kasih aja ke negara, kasih aja ke pulau ini, ke pulau itu. Sementara tenang-tenang aja gitu dia. Memberikan tugas ke orang lain, kita harus sudah pikirkan matang-matang. Jangan enak aja suruh sana, suruh sini, masukkan ke sana, ke pulau sini, ke pulau sana, ke pulau sini. Yang di sana yang repotan. Kau tinggal goyang kaki di kantor. Enak aja. Orang kita suruh bikin repot. Kitanya nggak mau direpotin. Kalau tadi katanya Palestina, itu kimaknya lah kucing ini. Kalau tadi katanya Palestina yang terdampar, turun tangan aku langsung. Kulawan yang nggak setuju. Ku tantang langsung itu bertelur. Kalau tadi kalian orang Palestina yang bener-bener depan mata kita yang memang terzolimin, banyak korban yang mati, mereka minta perlindungan. Aku paling depan. Aku siapkan meja yang panjang bener. Aku masakkan langsung. Ini kamu berantem aja kerja. Kok tadi katanya orang Palestina yang terdampar? Jelas. Nggak ada ribet kayak gitu. Orang Palestina dikasih makan ngantri, dibuatin bubur, dibuatin apa gitu. Angin tak punya KTP. Langsung geleng si Prabowo ya. Angin nggak punya KTP, polusi nggak punya KTP. Kok malah ngurus-ngurus KTP? Bahasa Anies nggak terpakai sama Prabowo. Bahasanya Anies itu nggak apa ya? Terkadang bahasanya Anies itu nggak mudah dicerna sama orang-orang yang sekelas Bunda bisa jadi gitu. Maksudnya yang bahasa dia tuh susah. Terkadang kita perlu bahasa itu yang dapat dimengerti oleh kalangan bawah gitu. Jangan cuma kalangan atas, jangan cuma kalangan politik gitu, tapi penyampaian itu harus bisa dimengerti sama. Kenapa? Karena orang-orang bawah tadi ini kenapa kelasnya orang-orang yang kayak misalnya orang-orang kampung-kampung, suara-suara rakyat yang ekonomi ke bawah, agar paham gitu loh. Bahasa Anies itu terlalu tinggi. Bahasa dia terlalu tinggi dia. Penyampaiannya tuh bahasanya tuh terlalu tinggi. Kayak bahasa orang pintar gitu loh. Harusnya dia bahasanya jangan seperti itu. Bahasa dia tuh harus mudah dimengerti semua kalangan. Jangan cuma kalangan politik aja yang ngerti gitu loh. Karena yang memilih itu rakyat. Dan Indonesia tuh lebih banyak rakyat yang tidak paham dengan bahasa-bahasa begitu. Kalau dia berpidato di depan di mahasiswa boleh. Kalau dia berpidato di mahasiswa boleh. Tapi kan kalau dia sedang debat gitu kan dia harus berbicara yang dipahamin seluruhnya gitu.
Kalau mahasiswa kan udah pasti paham dengan bahasa-bahasa dia. Kalau Bunda pakai bahasa kalangan bawah, pasti mahasiswa paham juga. Ngerti? Kenapa gitu? Seorang Bunda, aku pernah lomba pidato. Aku dapat juara 1. Demi Allah. Jadi aku pernah lomba ceramah. Penyampaian aku itu dipahamin semua kalangan. Lawanku siapa? Mahasiswa. Cuman mahasiswa ini bahasanya terlalu tinggi. Sehingga orang mau menyimaknya susah. Tapi kalau Bunda bahasanya bahasa biasa. Jadi dipahamin gitu loh. Ada tingkatnya. Ini aku ngomong sama jamaah, bahasaku bahasa tinggi yang nggak ngerti loh orang. Jurinya pun bingung kalau jurinya nggak ini. Kata-kata Anis sangat manis Bunda. Sabang demo besok Bun. Demo apa? Demo usir Hungaria. Usirlah. Repot aja itu, bikin beban. Mama duta lantam ya. Aku tadinya Anis. Tapi tadinya Bunda Anis. Aku pingin nengok Anis, tapi pas ngelihat debat capres itu Bunda kayak sedikit apa ya, meragukan gitu loh. Karena dia terus menjatuhkan Prabowo. Kesannya menyerang terus dia. Harusnya nggak usah menyerang. Ini aja misi tentang ini aja, program-program aja. Jadi nggak usah disentil lagi masalah yang seandainya bagaimana tanggapan Pak Prabowo dengan Gibran gini. Akhirnya Pak Prabowo ngomong dong, hukum aja kan, akhirnya dia ngomong kayak gitu. Harusnya nggak usah dibahas. Ngomong aja langsung bagaimana tanggapan Pak Prabowo tentang penduduk Rohingya. Usir. Pasti gitu langsung. Harusnya dia bertanya dengan isu yang berkembang di perekonomian, keamanan. Ini kata dua-dua ini perasaan yang nyerang Prabowo ke Anies deh. Nggak ada. Kalau menurut aku sih di situ kayak kalau aku lihat dari awal, kalau aku nggak salah ya, dari awal aku lihat Anisnya yang duluan menyentil. Karena duluan Anis yang memberikan pertanyaan, bukan Prabowo. Kalau nggak salah sih, coba kita lihat ulang ya. Kayaknya Anis deh yang memberikan pertanyaan, baru bergantian. Kalau nggak salah Anis dulu yang dikasih berikan pertanyaan. Nah, ini kalau nggak salah sih. Aku jadi bingung. Pokoknya di otakku tuh ada 2, Anis dan Prabowo. Nggak tahu aku kenapa. Kalau perasaan hatiku nggak tahu lah. Orang mau bicara tentang Anis, aku tetap mendukung Anis. Tapi untuk orang ini aku jadi kayak pimplang. Ntar aja lihat nanti bagaimana yang debat. Yang keduanya kapan? Aku sih nggak. Aku masih menyayangin gitu. Aku masih menyayangin. Kenapa Anies di debat capresnya itu terkesan kayak menjatuhkan Prabowo?
Itu yang aku nggak ini, nggak apa namanya, nggak apa namanya. Tapi mungkin itu suatu, mungkin itu nggak tahu juga ngomongnya kayak mana ya. Aku juga susah ngomong sih. Tapi hatiku masih ini masih menganggap itu ya namanya diskusi, namanya ini apa namanya ini ya, memang harus begitu. Oke guys, betul Bun, Prabowo udah paling benar. Ya pokoknya kalau misalnya nanti Bunda ada lowongan kerja nggak? Bunda di mana? Ya pokoknya di pikiranku sekarang udah tadinya aku nggak mikirin Prabowo, aku cuma dukung Anies. Aku cuma ngedukung Anies tadi. Tapi ketika aku lihat debat capres, aku jadi tertarik sama Prabowo. Karena di debat capres itu kita bisa menilai siapa Anies, siapa Prabowo, siapa Ginanjar. Kita kelihatan mana yang rakus jabatan, mana yang benar-benar pengen jadi presiden tuh bisa dinilai dari cara mereka berbicara, yang muluk-muluk gitu. Kalau udah katanya rakus pengen jabatan, aku jadi nggak simpatik lagi. Di situ harus merendah, harus jujur. Makanya aku pimplang jadinya. Aku tadi memang dukung Anies. Biar aja aku berbeda sama yang lain, bukan urusan aku. Kalau misalnya aku nggak sama dengan para artis, biar aja, bukan urusan aku. Ini kan suara rakyat, nggak bisa dipaksa. Kalau misalnya beberapa selebriti, selebgram nggak sependapat dengan Bunda, itu urusan mereka, itu punya hak suara mereka. Kalau suaraku untuk Anies, nggak ada yang bisa ngelarang. Yang penting kita berdemokrasi. Kita punya hak untuk menyuarakan siapapun. Jangan jadi anak TK. Itu suara rakyat. Kalau menurut aku ya Anies ya Anies. Kalau menurut aku Prabowo ya Prabowo. Ganjar ya Ganjar. Itu nggak bisa dipaksa, hati nggak bisa dibohongin. Tapi aku belum 100%. Masih bisa berubah lagi. Makanya harus hati-hati ngomong depan aku. Ya. Biar aku nggak berubah. Bisa jadi nanti aku tiba-tiba nanti bisa-bisa aku ke Ganjar. Karena aku nggak temakan, aku nggak ngikutin orang. Aku nggak ngikutin. Ya kita memilih mana yang nggak. Ini 3 pilihan ini udah nggak ada pilihan lagi. Dan kita diwajibkan untuk memilih. Ya udahlah. Ya kalau tadi ada Prabowo, kalau tadi ada Jokowi ya Jokowi. Tarik lagi. Tapi Jokowi udah nggak mungkin. Terus yang lainnya mana? Kok tadi ada Ibu Risma, ada Ridwan Kamil, ada Hendrik Thohir, ada Ahok, mungkin banyak persaingan. Tapi nggak ada yang bisa dipilih lagi. Kok tadi pasangannya misalnya Prabowo sama Ahok gitu, Ganjar sama Erick Thohir. Terus Anies sama Sandi Uno gitu, atau yang lain gitu. Mungkin aku masih bingung ini mau yang mana. Kalau kabut aku milihnya mana nih? Ini bagus semua ini. Atau misalnya Bu Risma sama Anies gitu. Bu Risma sama Anies. Prabowo sama Ibu Susi. Terus
Ganjar sama Erick Thohir atau Ahok, bingung aku dah. Bingung. Kok itu aku bingung. Bingung memilih yang mana ini. Bunda jadi orang kok cerewet ya. Memang aku cerewet. Supaya aku nggak salah, biar aku nggak salah melangkah. Harus cerewet aku, ya. Kok jadi laki aku nggak bisa tidur kok aku buat. Merepet aku siang malam. Ku bangunin kok bangun tidur. Tidur kok ku bangunin. Ku suruh bersihin apa, rapin apa. Nggak nyaman aku. Bun kapan ke Indo? Nantilah. Bunda kok jadi cantik? Iyalah. Penting kali suaraku untuk memilih. Emang kenapa kalian kok? Emang suara Bunda penting gitu ya? Hah? Suara Bunda penting gitu untuk memilih presiden mana cara? Suara aku penting ya untuk memilih mana presidennya ya? Kenapa? Hah? Mau ngikutin Bunda? Coba tadi Anies sama Prabowo berdua ya. Burungnya kok kayak gitu? Bun di sana jam berapa? Jam 8. Udah jam 9 kayak jam 2 malam di sini. Karena kan musim dingin. Bunda nonton apa? Nonton binatang-binatang. Anginnya di sana. Ini penontonnya 4.000. Jam berapa di Indonesia itu? Udah jam berapa nih? Aku penontonnya 4.000. Kok banyak kali penontonnya? Udah jam berapa nih saya itu? Udah jam 1:30 ya? Hah? Nggak tidur kalian semua? Penontonnya udah 4.000. Mandi dulu Bun. Malam ini kau megang aku sakit tulang. Malam-malam mandi. Setengah 3 Bun. Belum tidur kalian setengah 3. Bangun tidur Bun. Ini kalau makin lama makin naik lagi nih penontonnya. Nggak tidur lagi kalian nanti. Makassar jam 4 Bun. Ya Allah. Subuh Bun. Harus siap mandi wajib Bun. Emang aku mau ngapain? Hah? Mandi wajib mau ngapain Bunda mandi wajib? Malah Bunda pengen sholat. Udah masuk waktu Isya, udah selesai. Di sini masuk Isya jam 6. Sekarang udah jam 8. Sekarang musim dingin. Ya, udah Desember. Waktu subuh itu jam 8. Subuh itu lebih lama mataharinya. Jadi subuh tuh waktunya tuh subuh tuh masuknya jam 6. Ya, sampai jam 8. Jam 8 pagi tuh masih gelap, masih subuh. Terus juhurnya jam berapa Bunda? Jam 12. Asarnya jam berapa Bunda? Jam 3. Maghribnya jam berapa Bunda? Maghribnya jam 4. Maghrib jam 4. Asar jam 2. Juhur jam 12. Maghrib jam 4 sore udah maghrib. Isya jam berapa Bunda? Jam 6 sore udah Isya. Kalau waktu namanya waktu ini. Makanya kalau waktu musim kayak gini yang Bunda kejar tuh sholat, yang Bunda perhatiin bentuk waktu asar sama waktu juhur. Itu nggak bisa, itu nggak harus kelewatan karena pendek kali waktunya. Juhur itu jam 12 lewat 14. Terus asar jam 2 lewat 45. Maghrib jam 4. Maghrib itu jam 4. Malam Bunda. Kalau Isya jam 6. Jam 6 sore. Jam 6 itu udah waktu Isya karena udah gelap. Kalau Isya kan waktunya panjang. Kadang-kadang Bunda sholatnya nanti malam, tidur dulu. Anak-anak, kok garuk pula kacamataku. Bercanda-bercanda sama mamanya. Karena Bunda Ratu Lab Dunia. Benar itu. Bunda gosip debat panas, jadi kami nonton, ia rela begadang demi kami. Kalian mau dengar suara Bunda ya?
Tapi emang bener sih Bunda bingung ini memilihnya sekarang. Memilih Prabowo, Pak Anies. Kalau Ganjar Bunda belum gimana ya? Karena aku jadi pertanyaan. Yang jadi ku pertanyakan kenapa Jokowi ngedukung Prabowo, sedangkan dia PDI. Artinya ada yang nggak benar. Itu jadi pertanyaan aku. Kenapa aku nggak ngedukung? Kenapa aku nggak ngedukung Ganjar? Kenapa aku nggak ngedukung PDIP? Ya karena Prabowo nggak ngedukung PDP. Kenapa Prabowo ngedukung? Kenapa Jokowi? Kenapa aku nggak ngedukung Ganjar pada PDIP? Sementara aku ini dulunya pendukungnya Jokowi. Nah tapi kenapa? Ya karena itu. Makanya jadi pertanyaan buat aku. Berarti kalau Prabowo ngerapat ke sekalipun Jokowi merapat ke Prabowo, hatiku nggak bisa dipaksa. Tetap aku mendukung Anies. Tapi karena nengok capres kemarin, aku jadi berubah. Aku jadi kayak separuh lah, hatiku udah aku separuhkan buat Prabowo. Jadi dalam pikiran, jadi di badanku ini ada di pikiranku tuh ada Prabowo dan Anies. Orang mau bicara tentang Anies nggak peduli buat aku. Repot kan kayak Bunda kan? Repot kan? Kalau kalian kan tetap Prabowo, Anies. Kalau Bunda nggak bisa digituin. Bunda punya prinsip. Ketika aku mendukung Anies kusuarakan terus. Satu Indonesia udah tahu. Aku dukung Anies. Kayaknya memilih si Anies. Tapi kena capres kemarin, aku jadi pimplang. Aku jadi pimplang. Makan apa dia? Tapi sebelumnya aku tengok Prabowo sama si Anies enak-enak aja sebelum capres itu ya. Kayaknya ramah, kayaknya kayak gimana gitu. Tapi kenapa pas capres tuh kok Aniesnya malah berbeda? Mamanya dimakan, anaknya pun dimakan. Ngeri kali kalau udah binatang memangsa ya. Mamanya aja dimakan, gimana mamanya melindungi anaknya. Tuh mamanya dimakan, mama tikus dimakan. Anaknya pun juga dimakan. Ih, kejamnya ya. Mamanya dikunyah, anaknya pun dikunyah. Ih, kadang-kadang aku nggak tega gitu nengok binatang ini. Mamanya dikunyah, anaknya pun dikunyah. Ih. Bun, ayo demo usir rohnya. Aku masih tetap yang dulu pilihanku.
bukan yang lucu-lucu. Tadi juga aku poinnya kayak gitu. Tadi aku poinnya kayak kamu. Kenapa aku Anies? Karena Anies, kenapa aku tadi ngedukung Anies? Karena aku nengok kelakuan Prabowo, joget-joget, lucu-lucu. Bisa serius nggak nanti jadi presiden? Itu pertama pikiranku seperti itu. Aku mau nyari yang serius. Makanya Anies. Aku pilihkan Anies. Kenapa? Karena Anies bisa lama-lama kita bisa jadi. Tadi sama kayak kamu juga aku nggak mau milih yang bikin lucu, yang nggak serius gitu loh, ngerti nggak? Karena ya Allah, dibunuhnya ikan paus, kayak nggak ada ikan lain aja bisa dimakan. Ikan paus pun dibunuh, ikan paus dibunuh. Ya Allah Tuhan, kasihannya. Itulah kalau binatang itu dibunuh, ikan paus. Ya Allah, ikan lomba-lomba apa ikan paus itu? Ikan lomba-lomba ya, ikan hiu. Ikan hiu mah nggak apa-apa, semua dimakan. Ikan hiu, ikan paus, ikan lomba-lomba. Orang dulu congok-congok ya. Ikan hiu kayak gini ditombak sama dia. Ya Allah, padahal baik loh ikan hiu itu. Itu kan nggak memangsa itu. Kok ditombak pula sama dia? Kejam-kejam kan orang dulu nih ya. Tadinya aku juga gitu di pikiranku. Aku mau milih presiden itu yang nggak lucu-lucu. Karena kan Prabowo kan juga joget lah gini gitu. Kayak nggak serius gitu loh. Tapi ketika dicapres dia tegas pula. Berarti dia bisa menempatkan. Dia nggak mau stres. Kayaknya Prabowo ini nggak mau stres. Dia nggak mau tegang. Itu dia mengendalikan ketegangan. Dia mengendalikan ketegangan. Dia nggak mau orang tegang gitu loh. Bundaan. Nah ini baru Bunda bener. Bunda ndak ikhlas lagi ya Bunda. Bun, lihat di nasi cadem. Siapapun. Tadi siapa yang komen tadi? Siapapun presidennya, Bunda Kola tetap yang terlucu. Pak Prabowo belajar dari Pak Jokowi, Mak. Ya, itu juga satu. Kayaknya dia banyak belajar dari Pak Jokowi. Bisa jadi. Tapi kan Pak Jokowi gak joget-joget. Oh, joget-joget juga ya Pak Jokowi itu ya. Kok ada acara-acara ya. Tapi gak di debat capres. Iya kan? Iya kan? Ya kalian lihat aja nanti. Sekarang aku udah ada 2, Anies dan Prabowo. Ya. Aku udah nggak Anies lagi, udah tadinya Anies, pure Anies. Tapi sekarang aku jadi 2. Prabowo juga udah jadi perbandingan. Jadi Anies sudah punya saingan di pikiranku, yaitu Prabowo. Aku nggak ngelihat dari dia lucu joget-joget, nggak masalah sih joget-joget. Ada kalanya juga Prabowo tegas. Prabowo nggak mau diki. Ketika Anies bicara seperti ini, Prabowo juga ngomong seperti ini. Yang waktu Pak Prabowo bilang, Anies, kau jadi gubernur itu aja, jadi gubernur Jakarta. Kan Anies pokoknya Anies menyindir Demokrat lah gitu. Pokoknya Anies membahas tentang pokoknya dia lagi ngebahas tentang apa tuh?
sistem demokrasi apa, pokoknya gitu-gitulah. Pokoknya gitu. Kayak dia kayak menyentil ke pemerintahan sekarang gitu. Nah di situ si Prabowo kan ngejetus, dia langsung ngecetus. Kau didukung sama, ya kan? Kau jadi gubernur, ya. Kau jadi ini. Di situ aku langsung tek, di pikiranku langsung tek. Wah, gawat juga ini. Betul Bunda, Anies cuman Pak Prabowo mau ngejatuhkan kerja Pak Jokowi, Mak. Ya seperti itu. Makanya Bunda rada kecewa. Anies kenapa nggak berubah? Kenapa masih gimana? Harusnya Anies nggak usah punya rasa dendam. Harusnya Anies nggak usah mengkritik ke pemerintahan sekarang. Visi misinya aja yang dikeluarkan untuk selanjutnya. Jadi nggak usah dibahas. Toh juga Pak Jokowi kan udah mau selesai. Jadi nggak usah menyongkel-nyongkel, nggak usah mengorek-ngorek kinerjanya Pak Jokowi. Gitu. Sayang sih malam, kalau nggak Bunda putar ulang itu. Coba kita lihat ya. Kalian masih mau nonton? Bunda juga masih. Besok kan Bunda kerja. Jadi kayaknya Bunda nggak usah. Kemarin Bunda jam sekarang suka tiduran. Nanti Bunda terbangun jam 1. Ya Allah, bangunkanlah aku subuh ya Allah, biar aku bisa sholat subuh ya Allah. Nggak kedapatan subuh aku selama 2 hari ini. Gara-gara Bunda tidurnya jam 3, jam 4. Maksudnya kalau Bunda ngantuk di atas jam 12, gue bisa tidur. Sekarang kan jam 9, ya kan? Siapa tahu 3 jam kemudian Bunda bisa tidur gitu kan? Jam 1, habis sholat zuhur, habis sholat apa? Karena Bunda kemarin nyari tahajud. Alhamdulillah aku dapat. Kalian denger ya? Harusnya. Terus bahasa Anies pakai KTP lagi. Harusnya nggak usah. Cara Anies bicara ini sama seperti bahasa Anies ketika zaman pemilihan gubernur Jakarta. Harusnya jangan lagi. Baik, kami persilakan selanjutnya kepada panelis Bapak Ahmad Taufan Damadik untuk bisa mengambil pertanyaan dari Fishball. Baik, bolanya bisa ditunjukkan Pak. Oke, huruf A, artinya itu adalah amplop A untuk hak asasi manusia. Baik, pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 adalah tema HAM huruf A. Saya akan buka amplopnya Bapak Ibu sekalian, masih disegel. Tutup mulutnya Bun. Kenapa? Kita mulai. Beberapa tahun terakhir, tren kekerasan meningkat di Papua. Sementara masalah keadilan dan HAM masih belum terselesaikan sehingga konflik terus berlanjut. Pertanyaannya, apa strategi yang Anda akan siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif? Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme, dan gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ,
dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Untuk itu memang masalah hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan, dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata diteror oleh kelompok teroris. Bunda pilih capres mana? Jadi rencana saya, Mas Anies. Suara apa itu kucing itu? Mengewong. Aparat-aparat di situ dan juga Mengewong. Jadi nolak dia. Ya gimana namanya laki dua-duanya? Joko Widodo adalah presiden di Republik Indonesia Nolak. paling banyak ke Papua. Dia belum mengerti mana perempuan mana laki. Kalau tidak salah, Bawanya gatal aja pingnya. lebih dari 19 kali ke Papua. Dan Jadi kadang mereka saling terkam-terkaman. di bawah Yang abangnya mau ngeong adiknya lari-lari. Tiba-tiba adiknya nafsu pengen ngeong abangnya. sejarah Republik Indonesia. Nggak beraturan. Jadi yang saya katakan, saya akan lanjutkan, kita harus membawa Bunda